Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Ali di Inside Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Ya, kita akan lanjutkan untuk PAI bab 4 ya, pembelajaran 4 halaman 52 sekarang. Kita akan bahas tentang peduli bagian C. Ya. Kita akan lihat di sini playlistnya. Apabila kalian ingin mengetahui pembahasan-pembahasan sebelumnya, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Namanya kelas 3 PAI, nama playlistnya. Ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi, atau langsung masuk ke channel cari PAI ya, Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3. Oke, kita akan bahas sekarang C, peduli. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Peduli. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong hambanya. Kita selalu ditolong selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi kita itu harus menolong saudara-saudara kita. Ya, bukan hanya saudara kandung, ya. Saudara sesama muslim, ya, sesama manusia, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nah, ini penting. Ya. Kita jangan sampai menyulitkan hidup orang. Kalau kita menyulitkan hidup orang, nah ini kebalikannya. Bisa jadi kita akan dimudahkan, ya, apabila kita memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan. Bukan berarti terus kita bekerja sama ngasih contekan, bukan itu. Ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita peduli, ya, kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Nah, ini siapapun itu, ya. Nah, peduli berarti memperhatikan. Peduli itu berarti memperhatikan. Misalnya ada orang yang kelaparan, kita kasih makan, ya. Ada orang tua gitu mau menyeberang, butuh teman, kita temani. Ya, itu peduli, ya. Peduli pada kesulitan, ya. Orang ada tanjakan, orang menarik gerobak kesulitan, kita tolong. Nah, orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu kesulitan orang lain yang sedang dalam kesulitan, ya. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu. Nah, ini memperhatikan dan membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Dapatkah kamu memberi satu contoh perilaku peduli? Misalnya membantu nenek menyeberang jalan. Nenek menyeberang jalan, ya. Misalnya meminjami penghapus teman yang lupa membawa penghapus, meminjami pensil atau penghapus pada teman yang membutuhkan. Nah, teman yang membutuhkan. Atau menemani teman yang sakit ke UKS. Nah, itu, ya, menemani teman yang sakit ke UKS. Nah, orang sakit itu butuh ditemani, butuh diajak ngobrol, butuh dibesarkan hatinya. Lah, atau menjenguk teman yang sakit ke rumah, asal bukan sakit ini, ya, sakit akibat corona, virus corona itu menular, jangan, ya. Nah, tapi kalau sakit yang lain, misalnya habis jatuh dari sepeda atau apa, kita jenguk. Buatlah beberapa kelompok kecil di kelasmu
satu kelompok terdiri atas 4 sampai 5 anak. Nah, tunjukkan siapa yang menjadi ketua kelompok masing-masing, ya. Kegiatan 2. Nanti yang menjadi ketua kelompok bergantian loh ya, biar semua pernah merasakan menjadi pemimpin. Kegiatan 2, semua anggota kelompok berada dalam kelompoknya masing-masing. Tiap kelompok bertugas berdiskusi dan menuliskan contoh perilaku peduli. Ya, ini tadi sudah beberapa saya beri contoh ya, 1, 2, 3 misalnya. Tiap kelompok menuliskan contoh perilaku peduli ya di atas kertas karton atau kertas ukuran besar ya. Contoh yang lain misalnya selain ini ya, saya kasih contoh yang keempat misalnya mengumpulkan baju bekas untuk korban bencana, misalnya mengumpulkan baju atau buku bekas untuk korban bencana. Atau 5 mengumpulkan uang mungkin juga ya untuk korban bencana, boleh juga. Terus peduli pada orang lain itu misalnya ini yang belum saya tulis ya, menjenguk teman yang sakit, teman atau guru yang sedang sakit. Nah ini salah satu bentuk kepedulian. Banyak masih contoh lain yang berhubungan dengan kepedulian, meminjamkan, berbagi mainan, ya itu kepedulian. Kegiatan 3, setiap kelompok menempelkan hasil pekerjaannya di papan tulis. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain memberikan tanggapan. Bagaimana tanggapanmu? Oh, bagus, itu saya setuju. Itu hampir sama dengan pendapat kami juga, misalnya gitu. Aku harus memperhatikan dan membantu orang lain, ya. Memperhatikan dan membantu. Tangan di atas lebih baik dari tangan bawah. Jadi kita lebih baik membantu daripada dibantu. Kalau masih mampu membantu, sebaiknya kita membantu. Tapi kalau kita dibantu, jangan lupa mengucapkan terima kasih dan bersyukur pada Allah karena kita sudah mendapatkan bantuan dari orang lain. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Uraian, aku membantu orang lain dalam kesulitan, misalnya kadang-kadang misalnya. Nah, kalau masih kadang-kadang ditingkatkan menjadi sering ya. Tapi kalau masih kadang-kadang ya dijawab kadang-kadang. Jujur ya. Aku mengejek teman. Yuk, siapa yang pernah ngejek teman? Mungkin kadang-kadang juga ya. Dulu Pak Ali masih kecil ya, seusia kalian juga beberapa kali mengejek teman juga. Tapi diingatkan sama orang tua, diingatkan sama guru. Menyakiti hati teman itu tidak baik. Akhirnya sekarang Pak Ali tidak pernah mengejek lagi. Ya, aku memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu. Ya, mungkin kalian sering memberi ya, contoh yang sering. Aku membela teman yang benar. Ya, teman yang benar harus dibela ya. Tapi dalam membela teman jangan terus mengajak bertengkar, maksudnya mengajak bertengkar itu jangan ya. Dalam membela teman kita melakukan pembelaan kita dengan cara yang baik ya, bukan cara yang akhirnya malah menimbulkan atau memicu kericuhan. Aku menjaga nama baik teman. Kita harus kalau bisa selalu ya menjaga nama baik teman. Bagaimana caranya? Cara menjaga nama baik teman, apabila ada orang lain mempergunjingkan teman, kalian jangan mau ya. Jadi tidak mau mendengar ya, atau mengingatnya apabila tidak mau diajak gitu ya, mempergunjingkan teman yang lain. Tidak mau diajak mempergunjingkan atau gibah ya, atau membicarakan ya, mempergunjingkan teman. Jadi
Jangan malah kalian yang memulai. Jangan mempergunjingkan teman, itu tidak baik. Cermati dan diskusikan gambar berikut bersama teman-teman dalam kelompok. Menghibur saat ada teman yang sedih, menghibur saat ada teman yang sedih. Kemudian memberi pertolongan pada yang membutuhkan. Memberi pertolongan pada yang membutuhkan. Nah, tuliskan maksud gambar di atas ya. Ini tadi. Sebelum tulisan tersebut diserahkan kepada Bapak dan Ibu gurumu, sampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain. Ya. Nah, sekarang kita pada segmen ayo berlatih. Peduli itu artinya apa? Tadi memperhatikan. Memperhatikan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya selama hambanya itu titik-titik saudaranya, menolong. Ya, kita jangan malah mempersulit hidup orang, kita mudahkan hidup orang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan, ya, atau peduli atau menolong, saya memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama. Peduli pada sesama. Orang yang peduli ya selalu memperhatikan ya dan menolong atau dan membantu orang lain dalam kesulitan atau yang sedang dalam kesulitan. Ayo berlatih 2, peragakan bersama temanmu bagaimana tindakan jika temanmu mendapat musibah, rumahnya kebanjiran, ya. Kita apa yang kamu lakukan? Ya, kita memberi pertolongan. Ya. Apa yang kamu lakukan? Kita mengumpulkan bantuan dan memberikan bantuan berupa pakaian, makanan, ya, dan lain-lain. Pakaian, makanan, dan lain-lain. Oke, ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Ya, hari ini kita mempelajari apa? Kita mempelajari sikap peduli. Ya, sikap peduli. Bagaimana pendapatmu menghadapi orang yang tidak peduli kepada orang lain? Mengingatkannya dengan sopan. Harus sopan ya. Mengingatkannya dengan sopan dan mengajak untuk lebih peduli atau untuk mengajak lebih peduli. Nah, belajar di rumah, kegiatan bersama orang tua. Tuliskan manfaat orang peduli, ya. Setelah selesai mintalah orang tuamu menandatangani, ya. Manfaat akan memudahkan kehidupan orang, akan memudahkan kehidupan orang yang kita bantu, ya, kehidupan orang yang sedang dalam kesulitan. Yang sedang dalam kesulitan. Maaf.
kesulitan. Nah, manfaat yang lain, hidup kita pun akan dimudahkan. Kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati kita menjadi gembira. Saat menolong orang itu hati gembira. Hati kita akan gembira. Nah, hati orang yang kita tolong juga gembira. Loh, manfaatnya banyak ya. Hati orang yang kita tolong juga gembira. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada komentar orang tua, dan untuk pembelajaran 4 ini sudah habis. Nanti akan ada segmen pengayaan setelah ini, segmen tambahan ya. Jadi akan Pak Ali berikan di video berikutnya. Sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.